Halo semuanya, kembali lagi di Etin Channel. Semoga kalian selalu sehat dan sukses selalu. Kali ini Mimin mau ngasih pertanyaan. Apa yang dicari setengah mati tapi hilangnya malah setengah napas? Ayo, apa jawaban kalian? Yuk, jawaban dari Mimin adalah uang. Adakah yang relate dengan pertanyaan ini? Perasaan kemarin baru habis gajian. Kok sekarang udah kena kanker atau istilah gaulnya kantong kering? Kalian mungkin bertanya, kemana saja uangku? Emangnya kemarin aku beli apa aja ya? Kok tahu-tahu uangnya udah habis? Nah, Mimin pun pernah, bahkan sering sekali mengalami hal serupa. Tak terasa uang begitu cepat pergi dari dompet kita ya sobat. Sebagai generasi milenial, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan keuangan, mulai dari biaya hidup yang tinggi hingga godaan gaya hidup modern. Nah, di video kali ini, Mimin mau membagikan tips-tips hemat sederhana yang pernah Mimin praktekin sendiri. Ya, walaupun masih jatuh bangun, tetapi setidaknya bisa menghemat pengeluaran Mimin secara pribadi sih. Tanpa basa-basi, yuk langsung simak video ini sobat. Yang pertama yang Mimin lakukan adalah membuat anggaran belanja. Memang Mimin akui cara ini cukup efektif. Setiap awal bulan, Mimin selalu menyempatkan waktu membuat anggaran belanja. Memang di awal pasti terlihat ribet dan bikin males, karena harus nyatet berbagai pengeluaran yang ada. Tapi sobat, ternyata dari cara ini, kita jadi tahu kemana uang kita pergi, kemana uang kita lebih banyak dianggarkan. Apakah uang kita sudah tepat dianggarkan di kebutuhan primer atau malah lebih banyak di keinginan? Di sisi lain, sobat jadi bisa menilai pengeluaran-pengeluaran mana yang harusnya bisa ditekan. Jadi kamu masih punya dana untuk ditabung. Nah, untuk membuat anggaran yang efektif ada berbagai cara sobat. Kamu bisa menerapkan prinsip 50-30-20 yang dipopulerkan oleh Elizabeth Warren, yaitu 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Tapi menurut Mimin, cara ini mungkin kurang efektif untuk kamu yang berpenghasilan besar, karena alokasi uang untuk kebutuhan mungkin terlalu besar dibanding kebutuhan kamu yang sebenarnya. Tapi Mimin pribadi pernah menggunakan cara ini, karena penghasilan Mimin yang pas-pasan, cara ini lumayan membantu untuk mengontrol keuangan Mimin. Atau kamu bisa mencoba cara yang kedua, yaitu menetapkan kisaran anggaran. Jadi kamu nggak perlu ribet-ribet mencatat semua pengeluaranmu. Sobat cuma perlu menyisihkan uang dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan dan sisanya bisa sobat tabung. Misalnya kalau penghasilan kamu 4 juta, kamu sudah membuat kisaran anggaran 1 juta untuk bulan ini. Jadi kamu bisa memenuhi kebutuhan dan keinginanmu hanya dalam batas uang 1 juta. Jadi 3 jutanya bisa kamu tabung semua. Cara ini Mimin masih terapkan sampai hari ini. Karena Mimin biasanya males dan ribet buat nyatet uangnya Mimin pakai buat apa aja. Jadi Mimin batasi pengeluaran dalam 1 bulan dan disiplin dengan jumlah tersebut. Gak boleh sampai kurang. Jadi sisa uangnya bisa Mimin tabung atau investasikan. Awalnya memang berat sobat untuk membatasi pengeluaran dengan nominal tersebut, karena kita bisa mudah tergoda membeli barang-barang yang nggak kita butuhkan. Dengan membatasi pengeluaran kita jadi bisa mengontrol keuangan kita. Dan jangan lupa sobat untuk memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu ya, sebelum membeli barang-barang yang lainnya. Kalau kalian punya tips apa buat mengontrol anggaran? Bagikan tipsmu di kolom komentar ya sobat. Tips yang kedua adalah kelola hutangmu dengan bijak. Ya benar sobat, seperti pernyataan yang Mimin berikan, kalau uang itu mudah sekali lenyap. Karena itu jangan sampai uang kita lenyap dengan sia-sia ya. Jangan sampai kita malah terjerat hutang konsumtif, yaitu hutang yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang tidak menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Ingat sobat, jangan tergoda dengan barang-barang yang tidak kita butuhkan, atau bahkan yang kita beli hanya karena mengikuti tren. Kalau Mimin pribadi, setiap kali tergoda, Mimin akan berpikir, berapa banyak waktu yang aku korbankan hanya untuk mendapatkan uang ini? Apakah ini worth it dengan semua waktu dan kerja kerasku? Nah, tips dari Mimin, kalau diantara sobat ada yang terjebak hutang. Yang pertama, buat semua daftar utang kalian. Lalu urutkan yang jatuh temponya paling dekat.
Jadi kita bisa siap-siap untuk membayar sebelum lewat jatuh tempo dan menghindari denda. Setelah itu langkah kedua kita bisa urutkan utang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kamu bisa memperkirakan mana yang besar dan yang bunganya tinggi. Sebisa mungkin lunasi dulu yang bunganya tinggi ya, supaya nanti bisa mengurangi bunga keseluruhan kamu. Nah, bagi sobat pengguna kartu kredit, usahakan untuk selalu membayar lebih dari jumlah minimum yang ditetapkan. Pembayaran ekstra ini akan membantu mengurangi pokok hutang lebih cepat dan mengurangi jumlah bunga yang harus kamu bayar. Tips terakhir, kalau kamu punya dana tambahan, dahulukan untuk membayar hutang terlebih dahulu ya sobat, sebelum kamu mulai membelanjakan uang tersebut. Jangan lupa kamu juga bisa meninjau anggaran yang ada dan mengurangi pengeluaran yang tidak penting supaya bisa segera melunasi hutang kamu. Tips yang ketiga adalah belanja yang cerdas. Benar sobat, saat kita menekan pengeluaran, jangan sampai malah hemat sampai nggak beli apa-apa. Karena kita juga butuh untuk mencukupi kebutuhan kita. Kalau misalnya dalam sebulan kamu biasanya keramas dengan 5 botol sampo, jangan hanya karena mau hemat, kamu malah membatasi samponya. Misalnya 1 bulan jadi 3 botol aja. Masa iya kamu jadinya mengorbankan waktu keramas cuma buat hemat? Sebaliknya, kamu bisa cari diskon atau promo sampo tersebut. Jadi, mengurangi anggaran bukan berarti mengurangi belanja kebutuhanmu ya, tapi bijak membelanjakan uang tersebut. Mungkin kamu tetap bisa beli 5 botol sampo dengan harga yang lebih terjangkau dibanding sebelumnya. Tapi memang ada beberapa hal yang bisa kamu kurangi. Misalnya jajan di luar atau nongkrong di kafe. Yang secara nggak sadar, walaupun nilainya mungkin kecil, tapi mungkin malah menguras uangmu. Karena kebiasaan ini terus kamu lakukan, jadinya uang kamu cepat habis. Misalnya daripada kamu beli kopi jadi yang harganya mungkin sekitar 10 ribuan, kamu bisa ganti dengan buat sendiri di rumah, yang mungkin jadi memotong biayamu hampir setengahnya. Katakanlah kamu membeli kopi saset seharga 3 ribu, lalu kamu taruh es batu sendiri dan air yang senilai 2 ribu. Bukankah akan lebih hemat sobat? Yuk tulis di komentar, kira-kira kebiasaan belanja apa yang bisa kamu kurangi supaya jadi lebih hemat. Tips yang keempat dari Mimin adalah jangan lupa untuk sisihkan investasi. Benar sobat, investasi adalah salah satu cara buat kita bisa survive di keadaan dunia yang tidak menentu dan punya banyak resiko. Kita sebagai manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Masa depan ya hanya Tuhan yang tahu, tapi kita tidak boleh hanya pasrah atau bersikap pasif. Kita juga harus bersiap-siap agar di saat yang tepat kita bisa mengambil keputusan dengan tepat pula. Untuk kamu generasi milenial, ada banyak banget pilihan investasi. Ada reksadana, ada obligasi, deposito, surat berharga negara, emas, saham, real estate, dan kripto. Juga masih banyak lagi lainnya. Nah, sekarang tergantung dari sobat semua untuk menentukan investasi mana yang mau kalian pilih, beserta resiko yang mengikuti setiap investasi. Karena setiap aset investasi pasti punya resikonya sendiri sobat, jadi kamu bisa mulai menentukan seberapa besar resiko yang bisa kamu ambil, dan bagaimana kondisi keuangan kamu sekarang. Untuk jenis-jenis investasi, mungkin akan kita bahas di video berbeda ya sobat. Tips terakhir dari Mimin ya, tahan godaan. Kedengarannya cukup sulit, tapi tenang, bukan hanya kamu yang mengalami hal ini sobat. Wajar saja sebagai manusia kita bisa mudah tergoda, apalagi pas habis gajian. Melihat banyak diskon bertebaran, layanan pay later yang memudahkan, dan banyak hal lain yang bisa mendorong kita malah berbelanja tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengatasi hal ini, biasanya Mimin membuat target keuangan atau pencapaian. Misalnya, kalau kamu ingin beli mobil di tahun ini, jadi setiap kali kamu tergoda untuk belanja konsumtif, kamu bisa mengingat kembali kalau tujuan kamu adalah membeli mobil. Ini cukup efektif sebenarnya buat Mimin sobat. Jadi setiap kali muncul keinginan untuk belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan, Mimin bisa mengingatkan diri sendiri, kalau aku beli barang ini sekarang, nanti aku nggak bisa cepat-cepat beli mobil atau barang impian yang lain. Dengan membuat target keuangan, kamu akan lebih menahan diri untuk berbelanja barang yang tidak kamu butuhkan.
Oke sobat, itu dia tips-tips hemat yang sudah Mimin praktekkan sendiri. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya.